Di pertemuan yang mulia ini kita akan membahas satu permasalahan yang sangat besar. Perkara yang diwasiatkan oleh Allah juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni perkara takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang kami beri kitab sebelum kalian, juga kami wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah perkara besar. Semua umat mendapat wasiat takwa. Wasiat itu sesuatu yang sangat ditekankan, tidak sekedar pesan. Bukan sekedar pesan, tetapi pesan yang sangat ditekankan. Maka biasanya wasiat itu diberikan kepada orang yang akan ditinggal dalam waktu yang lama. Wasiat biasa diberikan oleh orang yang mau meninggal atau mau bepergian dalam waktu yang lama yang ada kemungkinan dia tidak ketemu lagi. Itu wasiat. Maka di sini Allah Ta'ala yang Maha Agung mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa. Maka ini adalah perkara yang sangat besar, persoalan takwa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Al-Irbaad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, setelah memberikan nasihat yang tandas, nasihat yang menjadikan para sahabat bergetar hatinya, membuat air mata bercucuran, maka seorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatun waddi, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang mau berpisah. Fa'ausina, berikan wasiat kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah. Yang pertama, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perkara takwa ini selalu disebut oleh Rasul dalam khutbah-khutbah beliau. Di khutbah Jumat, di khutbah pernikahan, dan yang lainnya, Rasul membacakan khutbatul hajah yang di dalamnya terdapat penyebutan 3 ayat terkait dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia,
Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Dan ini saat pertama kan. Selanjutnya di surat Al-Ahzab, ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ucapkan kalimat yang benar. Ila akhiril. Ini terus dibaca setiap khutbah. Berarti terulang berapa kali pesan takwa ini kepada umat. Maka ini menunjukkan sesuatu yang besar. Karena apa? Terus diulang, terus diulang. Bahkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala an, juga dari Mu'adz radhiyallahu taala an, Rasul memerintahkan kita, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta. Haitsuma ini maknanya sangat umum, mencakup tempat, waktu, keadaan, dan dalam segala perkara. Maka kalimat ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, sendirian atau bersama orang lain, dalam hal apapun, bertakwalah kalian kepada Allah. Dalam hal berpakaian, bertakwa dalam hal pendidikan, bertakwa dalam hal kehidupan rumah tangga, bertakwa dalam penggunaan harta, dan semuanya. Maka digunakan kalimat haitsuma, tidak sekedar menunjukkan cakupan tempat, tapi lebih daripada itu. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis yang sangat agung, terkandung padanya hak Allah dan hak makhluk. Hak Allah, ittaqillah haitsuma kunta. Hak makhluk, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, maka ikhwah rahimakumullah, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah saat engkau sendirian ataupun di hadapan manusia. Bertakwalah di segala tempat. Jangan sampai kita membatasi takwa hanya di masjid, di majelis ilmu. Nah, di tempat manapun, di rumah, di masjid, di pasar, di jalan, di sekolah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah sepanjang waktu, pagi, sore, siang, malam. Nah, maka kondisi ketakwaan yang seperti ini hanya akan bisa dijalankan oleh seseorang yang memiliki sikap muraqabah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was-sami'ul alim. Allah yang melihat dirimu saat berdiri salat, bolak-balik rukuk sujud berdiri. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah yang wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa ma ta'maluna min amalin illa kunna syuhudan ittufiduna fi. Tidaklah engkau berada dalam satu keadaan, tidaklah engkau membaca satu bacaan, tidaklah engkau mengerjakan satu perbuatan kecuali kami menyaksikannya saat engkau mengerjakan itu. Siapa yang merasakan seperti ini, maka dia akan bisa bertakwa haitsuma kunta. Ya. Bertakwa dalam segala keadaan, bertakwa di semua tempat, bertakwa di setiap waktu, bertakwa dalam semua urusan. Nah, takwa ini adalah satu kata yang mencakup mengerjakan semua yang diperintahkan, mengerjakan semua kewajiban, dan meninggalkan semua yang dilarang. Nah, maka kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, takwa kepada Allah itu bukan sekedar mengerjakan puasa di siang hari dan salat di malam hari, ya, atau menggabungkan antara keduanya. Akan tetapi takwa kepada Allah artinya engkau meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Itu takwa, ya. Maka sering kita mendengar pengertian takwa yang ringkas. Takwa itu apa? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, ya. Sedangkan disebutkan oleh Talaq ibn Hubayb radhiyallahu ta'ala an, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu artinya apa? Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala dari Allah. Engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena takut hukuman Allah Ta'ala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan komentar definisi takwa Talaq bin Hubayb ini. Beliau menyatakan apa? Takwa itu membutuhkan ilmu dan keikhlasan. Ya, takwa membutuhkan apa? Ilmu dan keikhlasan. Tadi ingat, takwa itu apa? Engkau kerjakan ketaatan kepada Allah, engkau tinggalkan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, atas dasar cahaya dari Allah. Jadi ketika mengerjakan ketaatan itu dengan cahaya dari Allah, ketika meninggalkan maksiat juga dengan cahaya. Ini adalah ilmu. Berapa banyak orang itu memaksudkan mengerjakan perintah tetapi tanpa ilmu, sehingga salah dalam mengerjakan takwa, keliru dalam meninggalkan maksiatnya. Ya. Berapa banyak orang itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, tapi dasarnya perasaan.
Dasarnya hanya pikirannya sendiri. Pijakannya adalah apa? Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu bukan takwa. Takwa kerjakan sesuai dengan ilmu yang datang dari Allah Ta'ala. Keikhlasan, ingat, ketika mengerjakan ketaatan, niatan kita apa? Mengharap pahala dari Allah. Ketika kita meninggalkan larangan, niatan kita apa? Takut mendapatkan azab dari Allah. Karena ada orang yang mengerjakan ketaatan untuk mendapatkan apa? Pujian dari manusia, ria. Bahkan ada yang mengerjakan ketaatan untuk mendapatkan dunia. Ini lebih parah lagi. Apakah seseorang yang kemarin katanya sedekah, ngasih uang agar dirinya dipilih, apakah itu takwa? Nah, niatnya bukan itu. Niatnya bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Niatnya untuk mendapatkan dunia, yaitu kepemimpinan. Ya. Berapa banyak orang meninggalkan maksiat bukan karena takut kepada Allah, tapi karena kelemahan dan ketidakmampuannya. Udah, saya tobat, tidak akan judi lagi. Kenapa, Pak? Udah nggak punya uang. Apakah ini takwa? Enggak. Maka untuk bisa menjalankan takwa butuh ilmu. Untuk ikhlas butuh ilmu. Maka di sini pentingnya belajar. Pentingnya taklim untuk kita bisa bertakwa. Ya, takwa ini merupakan perahu keselamatan, kunci semua kebaikan. Takwa merupakan tujuan terbesar dari semua peribadatan. Allah katakan di awal surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Tutupannya apa? La'alakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, Rabb yang telah menciptakan dirimu, Rabb yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Sebentar lagi Ramadan, Allah wajibkan puasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Mada ba'da? La'alakum tattaqun. Maka setiap aktivitas kita, setiap ibadah kita, dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, dalam hal apapun, hendaknya apa? Tujuan utamanya adalah menggapai ketakwaan. Ya. Maka takwa itu terwujud dalam bentuk seseorang itu terus introspeksi diri, terus koreksi, terus takut kepada Allah Ta'ala, hati-hati dari gelombang syubhat dan syahwat. Itu takwa. Ya. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya, atau Ubay bin Ka'ab, ya, beliau ditanya tentang apa itu takwa, maka beliau berkata, hal akhadta tariqan dza syauq,
Apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Si penanya balik ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Kamu pernah lewat gak jalan yang penuh dengan duri? Iya, pernah. Terus kaifa sana'ta? Apa yang kau lakukan saat engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Apa yang kamu lakukan? Maka kalau aku melihat duri, maka aku menyingkir, ya, menyingkir, atau aku lompati, atau aku mundur sedikit, ya. Tujuannya apa? Agar tidak terkena duri. Jadi orang ini menunjukkan sikap kehati-hatian yang luar biasa. Begitu melihat duri, dia akan lakukan upaya-upaya supaya tidak kena duri. Dia nyamping kanan atau nyamping kiri, atau dia lompati atau bagaimana. Maka kata Ubay, zakat takwa. Itulah takwa. Ya. Jadi takwa itu kekhawatiran untuk terkena sesuatu yang mencelakakan. Ya. Kekhawatiran yang diikuti dengan sikap ekstra hati-hati, diiringi dengan apa? Langkah-langkah untuk menghindari yang dikhawatirkan itu. Itulah takwa. Jadi takwa itu tidak ngawur. Artinya orang berbuat tidak ngawur. Itu takwa. Maka tadi dikatakan apa? Takwa itu adalah terus introspeksi diri, terus waspada, terus khawatir. Kan gitu kan? Nah, jangan sampai terkena syubhat ataupun syahwat. Nah, maka di situ kalimat takwa, perintah bertakwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa macam. Pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah, fattaqullah, ya kan? Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita diminta untuk takwa dari neraka, fattaqun nar. Hati-hati kamu, lakukan upaya supaya kamu tidak tersentuh api neraka. Lakukan upaya agar kau tidak terkena azab Allah Ta'ala. Ada perintah bertakwa dengan hari akhir. Fattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu pada hari saat engkau dikembalikan kepada Allah. Hati-hati, lakukan upaya agar engkau selamat di hari itu. Caranya supaya tidak terkena kejelekan dari Allah, azab Allah, supaya tidak masuk neraka, supaya tidak terkena kejelekan dari akhir. Caranya bagaimana? Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Ta'ala. Ringkasnya begitu, ya. Nah, adapun tamamut taqwa, kesempurnaan takwa, ini takwa yang paling sempurna adalah apa? Seseorang meninggalkan sesuatu yang mubah, ya, karena takut terjatuh kepada yang haram. Ini kesempurnaan takwa. Tinggalkan sesuatu yang mubah karena khawatir jatuh kepada yang haram. Ya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala an mengatakan tamamut taqwa ayattaqillahal 'abd
hatta yattaqihi min mithqala dzarrah. Kesempurnaan takwa itu seorang hamba bertakwa kepada Allah sampai dia menjaga diri dari sesuatu yang sebesar dzarrah. Dzarrah, semut yang paling kecil, yang paling ringan. Jadi untuk menggambarkan sesuatu yang sangat-sangat sepele, karena dulu belum ada timbangan, belum ada ukuran gram apa, itu tidak ada. Maka seringnya dulu tahu Pak, menentukan ukuran dengan sesuatu yang real yang ada di sekitarnya. Ya. Sampai dia meninggalkan sebagian perkara yang sesungguhnya dia anggap itu halal. Sesuatu yang halal pun sampai dia tinggalkan karena takut untuk jatuh kepada keharaman. Sehingga jadilah sikap ekstra hati-hati itu sebagai penghalang yang mencegah antara dirinya dengan keharaman. Nah, hati-hati ya. Famanittaqa syubuhat faqad istabra li dini wa irdi. Ya toh? Siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maka hati-hati al-ikhwah. Kaitannya dengan takwa, kita tidak boleh sembarangan. Tidak boleh meremehkan satu kebaikan walaupun sebesar dzarrah. Kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang dilarang walaupun sebesar dzarrah. Jangan anggap sepele. Maka ada ungkapan tak? La tangdur sigaril ma'siyah walakin dur man asaka. Jangan kau lihat kecilnya maksiat, tapi lihat besarnya, agungnya yang kamu maksiati. Nah, jadi kadang satu perbuatan itu dinilai berdasarkan orangnya, pelakunya. Ya, mungkin seseorang itu mencopet uang 5.000 di bus atau apa, dianggap apa? Ringan atau berat? Hah? Atau enggak usah 5.000, 1.000, ringan atau berat? Ringan. Itu kalau yang dicopet manusia biasa. Kalau yang dicopet Pak Jokowi, gimana? Urusannya besar atau enggak? Copet 1.000 rupiah dari kantongnya Pak Jokowi. Bah, ini jadi urusan besar. Jangan dilihat 1.000-nya, tapi orang yang kamu ambil tuh loh. Ya kalau orang biasa, rakyat jelata 1.000 wis nggak ada masalah. Polisi pun nggak mau ngusut. Pak, saya kecopetan 1.000, 1.000. Tapi kalau Pak Jokowi yang kecopetan di kereta, di bus 1.000 rupiah, urusannya panjang. Itu pam-pampres dipecatin semua bisa. Kok bisa ada presiden kecopetan? Pengamanannya gimana? Panjang. Itu baru level presiden. Nah, lah kalau Allah Ta'ala gimana? Kamu copet hak Allah Ta'ala. Hah? Ibadah yang mestinya untuk Allah kamu berikan, kamu ambil, kamu berikan kepada selain Allah, urusannya besar. Nah, maka jangan remehkan. Allah Ta'ala ingatkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan yang kamu kerjakan walaupun sebesar dzarrah, kau besok akan melihatnya.
Kejelekan yang kamu kerjakan walaupun sebesar darah, besok kita akan lihat di sana. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fala tahqiranna sya'an minal khairi an taf'alah. Wala sya'an min syarrin an tattaqi. Maka jangan meremehkan. Ya. Jangan kau meremehkan sesuatu dari kebaikan meskipun hanya sebesar darah tadi. Jangan kau remehkan kejelekan walaupun sebesar darah. Maka alikhwah rahimakumullah, kalimat ittaqillaha haitsu ma kunta ini tanbih, peringatan bagi seluruh muslim untuk terus menjalankan ketakwaan ya dalam segala keadaan. Tadi kondisi, tempat, waktu, perkara. Jangan sampai orang bertakwa dalam berpakaian tapi tidak bertakwa dalam perdagangan. Ya. Jangan sampai orang itu bertakwa dalam urusan sholat tapi dia tidak bertakwa kaitannya dengan pendidikan anaknya. Hati-hati, semuanya harus takwa. Nah, dan yang paling penting, ketakwaan itu di saat kita sedang sendirian, di saat tidak di hadapan manusia. Maka ketakwaan kita saat sendirian itu akan menunjukkan kondisi saat kita bersama manusia. Nah, itulah hakikat ketakwaan. Karena umumnya orang itu mudah bertakwa saat di hadapan manusia, tapi sulit untuk bertakwa saat sendirian. Nah, kemudian Allah Ar-Rahman Ar-Rahim mengetahui kelemahan manusia sehingga dia tidak mungkin bisa bertakwa selamanya. Tidak mungkin dia bisa istiqomah sepanjang waktu. Ada kalanya dia jatuh dalam kesalahan, ada kalanya dia jatuh melakukan keharaman, ada kalanya dia meninggalkan kewajiban. Maka Allah Ta'ala melalui Rasulnya membuka pintu-pintu untuk memperbaiki dan menghapus kesalahan-kesalahan itu. Maka dikatakan apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan jelek dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Nah, cuman di sini para ulama berbeda pendapat. Yang dihapus itu semua dosa besar atau kecil, ataukah hanya dosa kecil saja. Jadi kebaikan yang menghapus kejelekan itu kejelekan yang seperti apa? Karena dosa itu ada dua, besar dan kecil. Maka pendapat yang kuat kita apa? Hanya dosa-dosa kecil yang terhapus. Adapun dosa besar dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan banyak sekali ya, misalnya Rasul kabarkan as-salawatul hamsu wal jum'atu ilal jum'ati, Ramadan ila Ramadan, al-umrah ila al-umrah mukaffiratun lima bainahuma idza studina bil kabair. Salat 5 waktu, Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Kita salat Isya nanti, maka insya Allah akan menghapus dosa yang terjadi antara maghrib sampai Isya. Banyak sekali. Wudhu menghapus dosa kan? Wudhu. Ketika orang mencuci tangan, maka akan berguguran dosa-dosa tangan bersama dengan air, bersama tetesan air yang terakhir. Ketika membasuh muka, maka akan berguguran dosa-dosa bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Seterusnya. Puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Banyak sekali. Ya. Bahkan musibah-musibah itu juga menghapus dosa. Ya. Nah, selanjutnya ikhwah rahimakumullah, takwa ini merupakan tali penghubung yang sangat kuat antara seorang hamba dengan Allah tabaraka wa taala. Takwa ini perkara yang mendekatkan diri kepada Allah taala. Nah, maka keutamaan takwa itu sangat luar biasa. Ada Syekh Utsaimin rahimahullah punya satu tulisan. Itu apa? Hasil ketakwaan. Banyak disebutkan di situ. Ya. Di antaranya apa? Takwa ini solusi untuk semua permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, betul-betul menjaga ketakwaannya kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari arah yang tidak disangka. Takwa ini membuka pintu rizq. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Innal abda la yukhram min rizqi bidzambin yusibu. Seorang hamba terhalangi dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Maka berarti apa? Dosa ini kan lawan dari takwa. Kalau dosa menghalangi rezeki, maka takwa membuka rezeki. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa itu membuka ilmu. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajari kamu. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa, Allah akan jadikan urusannya mudah. Maka ikhwah rahimakumullah, ketika datang masalah-masalah, keruwetan-keruwetan hidup, solusinya apa? Tingkatkan ketakwaan. Dan kita harus paham bahwa datangnya masalah, munculnya keruwetan sebab kita tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka di hadis, potongan hadis yang terakhir, di antara bentuk takwa adalah apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Pokok dari akhlak itu 4. Itu apa? Memerintahkan kepada kebaikan. Ya. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Ya. Berikan pemaafan, perintahkan kepada yang ma'ruf, tinggalkan orang-orang bodoh. Ini pokok dari akhlak. Kenapa kita harus memaafkan? Ini terkait dengan sikap perbuatan manusia kepada diri kita. Kita harus banyak memaafkan manusia. Ya. Sedangkan sikap kita kepada orang lain hendaknya selalu memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan. Untuk keselamatan diri tinggalkan orang-orang bodoh. Tidak ada manfaatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin, al-ikhwah rahimakumullah. Jadi takwa ini sesuatu yang sangat besar. Ya. Dengan takwa ini kita akan bisa mengatur perilaku kita, menjaga ucapan kita. Ya, lihat. Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ucapkan kalimat yang benar, maka Allah akan memperbaiki keadaan kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Maka kedudukan manusia di sisi Allah berdasarkan kadar ketakwaannya, bukan kadar kekayaan, kedudukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka yuk al-ikhwah, kita mulai, kita perbaiki, kita tingkatkan ketakwaan kita. Jangan meremehkan sekecil apapun dari amal kebaikan. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun dari amal kejelekan. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita dijerumuskan oleh hawa nafsu, oleh syaitan. Maka banyak-banyak berdoa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Aku minta kepadamu ketakwaan. Aku minta kepadamu afaf, kecukupan. Ya. Terjaga kehormatanku. Banyak-banyaklah berdoa. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan. Itu diantara cara untuk membangun ketakwaan. Doa kepada Allah, bergaul dengan orang-orang soleh. Ya. Banyak tadabbur Al-Quran. Pelajari akibat orang-orang yang meninggalkan takwa dari kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita muttaqin, menjadikan kita orang yang bertakwa sampai ajal menjemput kita, menjadikan kita orang-orang yang mudah untuk menjalankan ketakwaan, jauh dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.